Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi mengenai parameter analisis dan pemetaan risiko bencana dengan fokus banjir yang terjadi di daerah Singkil. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasannya, ada baiknya saya paparkan dulu beberapa matrik yang ada di video ini. Salah satunya adalah matrik ancaman, di mana matrik ancaman ini adalah matrik yang digunakan untuk mengorganisir jenis ancaman, karakteristik, penyebab, dampak, serta terjadinya bencana tersebut. Jadi, banjir di daerah Singkil ini merupakan banjir yang melanda satu kecamatan dan 5 desa. Banjir ini penyebabnya banjir bandang, di mana adanya hujan deras, aliran air dari hujan tadi mengalir dan meluap ke pemukiman, sedangkan bendungan yang dibangun oleh pemerintah tidak dapat menanggung kapasitas air hujan tersebut. Dampak yang ditimbulkannya, sebuah jembatan penghubung antara desa terpenuh dan kurang lebih 245 rumah terendam banjir, berdampak pada 245 kakak atau 1082 jiwa, satu unit sekolah dasar, beberapa sekolah, serta gedung perkantoran. Probabilitas kemungkinan terjadinya cukup besar, di mana kemungkinan terjadinya kembali karena lereng perbukitan yang mereng serta tanaman yang gundul. Bencana susulan yang dipicu juga oleh faktor cuaca dan kondisi tata ruang. Keterangannya, telah ada upaya masyarakat untuk mengantisipasi banjir bandang dengan membuat monitoring lereng perbukitan, susur sungai, pembersihan aliran sungai, kanal saluran drainase, perkotaan, dan saluran irigasi. Selanjutnya ada scoring. Scoring ialah penilaian terhadap probabilitas dan dampak kepada banjir yang sedang kami teliti. Scoring ini mengacu kepada tingkatan dampak dan frekuensi terjadinya banjir atau bahaya. Jadi, untuk banjir Aceh Singkil yang terjadi pada Selasa 18 Mei 2021 ini memiliki frekuensi yang berada di tahap kedua dan memiliki sekitar 5 dampak. Oke, selanjutnya masuk ke matrik kerentanan, di mana komponen kerentanannya salah satunya adalah manusia, di mana berdampak ke korban jiwa. Di banjir Singkil ini tidak ada korban jiwa. Tingkat kerentanannya pun rendah, dan keterangannya saat terjadi banjir, sekolah diliburkan dan kegiatan belajar mengajar di sekolah ditiadakan sampai kondisi membaik. Luka-luka tidak ada yang terjadi pada peristiwa tersebut. Tingkat kerentanannya rendah. Sakit, saat banjir warga tidak mengungsi karena rumah warga terbentuknya rumah panggung. Tingkat kerentanannya rendah. Keterangannya, air bersih dan sanitasi tidak memadai, pelayanan kesehatan memadai. 2. Sosial budaya. Kekerabatannya, warga sibuk mengurus diri sendiri dan keluarga untuk menyelamatkan keluarga dan harta benda, sehingga tidak memperhatikan kondisi sekitar. Tingkat kerentanannya rendah. Keterangannya, telah ada tim siaga bencana di komunitas yang terorganisir. Penyelamat kepada warga telah dilakukan kepada warga sebelum dan sesudah banjir. Konflik mendapat bantuan, sedang tingkat kerentanannya sedang. Pengelola bantuan telah dikelola oleh BNPB. Keamanan, terjadinya penjarahan, tingkat kerentanannya rendah, di mana keterangannya kepolisian bersama warga melakukan pengamanan. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Matrik kerentanan. Komponen kerentanan. Pelayanan publik. Dampak kantor kelurahan tidak berfungsi. Tingkat kerentanan tinggi. Keterangannya kantor kelurahan tergenang dan seluruh pelayanan tidak dapat berjalan. Puskesmas sedang. Keterangannya dalam menuju puskesmas tergenang namun masih bisa dilalui dengan sepeda motor dan kendaraan lainnya. Komponen kerentangan ekonomi. Ekonomi harta benda. Dampaknya kerusakan harta benda berupa rumah warga dan perkakas elektronik. Aset sekolah juga menjadi rusak karena tergenang air. Tingkat kerentanan rendah. Keterangannya, sebagian besar warga telah memindahkan harta benda berharganya ke tempat yang aman sebelum atau sesudah banjir melanda. Beberapa aset sekolah berhasil dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Komponen kerentanan mata pencaharian.
Dampaknya ada seluruh mata pencaharian terhenti atau petani sawit, penjual sembako, dan bengkel, warung, dan lain-lainnya. Tingkat kerentanan tinggi. Tidak ada alternatif mata pencaharian selama banjir dan setelah banjir. Dampak kerentanan fisik atau infrastruktur. Dampaknya jalan tidak berfungsi, tingkat kerentanannya tinggi. Keterangannya, jalan utama tidak bisa dilalui kecuali kendaraan khusus seperti sepeda motor. Dampaknya jembatan tidak dapat dilalui, tingkat kerentangan tinggi. Keterangannya, selain tergenang, arus sungai di bawah jembatan memiliki arus yang kuat. Selanjutnya, komponen kerentanan lingkungan. Dampaknya pencemaran tempat penampungan limbah pabrik sekitar kelurahan tergenang air. Sampah menumpuk di banyak titik atau lokasi akibat banjir. Erosi, beberapa lokasi tererosi akibat banjir ini. Tingkat kerentanannya tinggi dan sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Firdausa. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu matrik kapasitas atau capacity. Komponen yang pertama, kebijakan. Jenis kapasitas, kebijakan satuan tugas penanggulangan bencana. Tingkat kapasitas rendah, keterangan kurang berjalan maksimal, belum mampu terkonsolidasi di tingkat RW atau desa. Komponen yang kedua, kesiapsiagaan. Jenis kapasitas ada 4. 1. Peringatan dini banjir. Tingkat kapasitas tinggi. Keterangan telah ada peringatan dini yang dipahami oleh masyarakat sekitar dan dapat menjangkau seluruh warga beserta korban ketika banjir datang. Kedua, tim siaga bencana. Tingkat kapasitas tinggi. Keterangan tim siaga bencana telah dilatih cara evakuasi dini saat terjadi banjir. 3. Sarana dan prasarana evakuasi. Tingkat kapasitas sedang. Keterangan masih kurang memadai dengan jumlah yang dibutuhkan. 4. Jalur evakuasi. Tingkat kapasitas tinggi. Keterangan jalur evakuasi telah dilengkapi dengan papan informasi. Komponen yang ketiga, peran serta masyarakat. Jenis kapasitas ada 2. Penyiapan kebutuhan dasar yang dimobilisasi dari warga masyarakat dan sektor bisnis. Tingkat kapasitas tinggi. Keterangan kebutuhan dasar sementara pengungsian telah disiapkan oleh masing-masing desa dan dikelola oleh tim di komunikasi. Kedua, proses evakuasi. Tingkat kapasitas tinggi. Keterangan warga saling membantu melakukan proses evakuasi dengan sarana dan prasarana yang dimiliki secara individual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Delia akan menjelaskan materi selanjutnya tentang matriks analisis risiko. Dijelaskan bahwa semakin tinggi skor atau nilai, maka semakin tinggi tingkat prioritas penanganannya. Skor atau nilai dari 0 sampai 8 itu tingkat risikonya rendah. Dari 9 sampai 16 itu tingkat risikonya sedang. Dari 17 sampai 25 itu tingkat risikonya tinggi. Skor atau nilai pada banjir bandang yang melanda kota Aceh Singkil ini, tingkat skornya adalah 14 yang berarti sedang. Selanjutnya ada pemetaan. Teman-teman dapat melihat peta yang telah kami tampilkan di belakang. Manfaat dari peta. Manfaat dari peta ini ada yang pertama sebagai petunjuk arah, letak, luas, jarak, dan bentuk permukaan. Yang kedua sebagai alat informasi. Jadi kita dapat mendapat informasi melalui simbol-simbol yang ada dalam peta. Yang ketiga sebagai alat pembelajaran. Sebagai alat pembelajaran artinya peta ini dimasukkan ke dalam beberapa mata pelajaran seperti sejarah. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.